Maafkan Mira, Ibu. Namaku Mira, seorang gadis yatim yang duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar. Aku tinggal bersama ibu di sebuah gubuk tua, peninggalan bapak yang wafat 2 tahun yang lalu karena penyakit jantung. Aku sekolah dan ibu bekerja setiap hari. Kami tergolong keluarga miskin, yang dimana bila ibu tidak bekerja sehari saja, maka untuk makan sekalipun akan sangat susah. Bisa dibilang hidup kami tergantung dari pekerjaan ibu. Suatu hari aku berangkat sekolah dengan pakaian yang sudah lapuk dan kusam. Sementara itu resleting tas yang aku pakai sudah rusak semua, karena telah berusia sekitar 2 tahunan. Keadaan tersebut menjadi bahan bulian teman-temanku. Namun aku tetap sabar dan tabah tanpa merasa iri maupun sakit hati. Sore harinya, tas yang aku pakai tersangkut di sebuah paku dan akhirnya robek besar. Tentu saja teman-teman yang melihat akhirnya menertawakanku. Aku pun bersedih dan menangis pulang berlari. Sampainya di rumah, ibu bertanya, "Kenapa kamu menangis, nak? Ada apa?" Sini cerita sama ibu. Tadi di sekolah beberapa temanku menertawakanku, Bu, karena tas yang aku pakai robek, tersangkut paku. Mereka membuatku malu di hadapan teman-teman yang lain, ucapku yang masih menangis. Ibu hanya tersenyum mendengar jawabanku sambil berkata, "Tidak apa, nak. Besok ibu belikan tas sekaligus seragam baru buat kamu ya," ucap ibu. Alangkah senang hatiku mendengar jawaban ibu. Aku mengucap terima kasih yang besar sembari memeluk ibu erat-erat. "Sekarang kamu mandi dan tidur siang ya," sambung ibu. "Baik, Bu." Setelah mandi, aku pun menuju tempat tidur untuk tidur siang. Namun tanpa sengaja tiba-tiba aku melihat ibu sedang menangis sembari menatap foto dan sebuah cincin di tangannya. Aku tak berani menegurnya, hanya memperhatikan dari samping pintu. Namun aku bisa mendengar dengan jelas apa yang diungkapkan ibu dalam ratapannya. "Mas, ini adalah cincin emas satu-satunya yang kamu tinggalkan sebelum wafat. Cincin ini menjadi lambang cinta sejati kita. Maafkan aku, Mas. Aku terpaksa menjualnya untuk beli seragam dan keperluan sekolah anak kita," ucap ibu di dalam rintihannya. Pikiranku melayang jauh, air mata menetes dalam. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Aku juga tidak menyangka jika akhirnya akan seperti ini. Kemudian aku memberanikan diri untuk mendekati ibu dan berkata, "Bu, maafkan aku ya." "Maaf untuk apa, sayang? Aku sudah meminta banyak hal kepada ibu, sampai-sampai ibu berniat menjual barang-barang berharga peninggalan bapak yang sangat penting untuk kalian berdua," ucapku. "Tidak apa-apa, nak. Ini semua kan ibu lakukan demi kamu, bukan untuk orang lain. Asalkan kamu tahu, apapun akan ibu lakukan asal kamu bahagia, nak," jawab ibu. Aku menangis mendengar tuturan ibu. Kemudian aku meluknya dengan erat sembari berjanji tidak akan pernah mengecewakannya sampai kapanpun. Maafkan Mira, Ibu.